Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ardika Wisnu Pradana dari kelas akuntansi semester 3. Di sini saya mau mempresentasikan tentang akuntansi persediaan. Tanpa lama lagi, saya akan menjelaskan tentang akuntansi persediaan. Yaitu materi yang pertama, yaitu kita masuk ke materi yang pertama. Akuntansi persediaan yang dibuat oleh saya sendiri, Ardika Wisnu Pradana dengan nik belakang 22. Yang pertama, persediaan merupakan aset dalam bentuk barang atau perlengkapan supplies yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu 12 bulan dari tanggal perolehan. Cakupan persediaan, yaitu yang pertama barang atau perlengkapan untuk operasional, yang kedua bahan atau perlengkapan untuk proses produksi, dan yang ketiga barang dalam proses produksi, dan yang terakhir barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Dan di sini contoh persediaan, yaitu yang pertama barang konsumsi, yang kedua amunisi, yang ketiga bahan untuk pemeliharaan, yang keempat suku cadang, yang kelima persediaan untuk tujuan strategis atau berjaga-jaga, yang keenam materi baku, dan yang terakhir barang dalam proses atau setengah jadi. Barang atau perlengkapan supplies yang digunakan sendiri dalam rangka kegiatan operasional yaitu barang habis pakai, barang tak habis pakai, barang bekas pakai. Dan yang kedua, barang yang dibeli untuk dijual atau diserahkan kepada konsumen. Di sini saya cuma mengambil dua jenis persediaan, yaitu persediaan perusahaan dagang, persediaan berupa barang yang dibeli dengan tujuan untuk dijual. Dan yang kedua, perusahaan manufaktur, bahan baku dan penolong, barang dalam proses, barang jadi atau produk selesai. Pengakuan persediaan, yang pertama persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Harga pokok atau kos persediaan adalah jumlah semua pengeluaran langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan perolehan, penyiapan, dan penempatan persediaan tersebut agar dapat dijual. Masalah kepemilikan barang. Barang sudah dicatat sebagai persediaan didasarkan pada hak kepemilikannya. Penentuan perpindahan hak atas barang antara lain timbul dalam keadaan yang pertama, barang dalam perjalanan atau good in transit. Yang kedua, barang yang dipisahkan. Yang ketiga, barang konsinyasi. Yang keempat atau yang terakhir, barang angsuran. Good on transit artinya hak atas seluruh muatan beralih ke pembeli dengan pada saat pengiriman. Ketika barang dalam perjalanan dimasukkan dalam persediaan si pembeli. Atau yang kedua, for destination, hak tidak beralih sampai barang diterima oleh pembeli ketika barang dalam perjalanan dimasukkan dalam persediaan si penjual. Barang yang dipisahkan. Apabila melakukan pembelian tetapi pengiriman tidak dilakukan sekaligus, maka pembeli dapat mencatat pembeliannya dan menambahkan persediaan barangnya. Barang konsinyasi sebelum barang tersebut dijual masih tetap menjadi persediaan pihak yang menitipkan konsignor dan pihak yang menerima titipan atau konsigne.
tidak mempunyai hak atas barang tersebut sehingga tidak mencatat sebagai persediaan. Ya, penjualan angsuran, hak atas barang tetap pada penjual sampai seluruh harga jual dilunasi. Penjual akan melaporkan barang tersebut dalam persediaannya dikurangi dengan jumlah yang sudah dibayar. Pembeli akan melaporkan barang-barang tersebut dalam persediaannya sejumlah yang sudah dibayarkan. Ya, pengukuran persediaan. Yang pertama, biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Yang kedua, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Yang ketiga, nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan. Nah, ini yang dimaksud biaya perolehan, persediaan diperoleh dengan pembeli, ada rumusnya, yaitu harga pembeli ditambah biaya pengangkutan ditambah biaya penanganan dikurangi sama potongan harga. Dan yang rumus kedua yaitu biaya standar. Persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri, yaitu biaya langsung ditambah biaya tidak langsung. Nilai wajar persediaan diperoleh dengan cara lain, misal donasi atau rampasan, yaitu nilai tukar aset secara wajar. Ya, metode pencatatan persediaan, yaitu ada dua, metode fisik atau periodik. Pada metode fisik, setiap ada mutasi persediaan tidak ada catatannya, sehingga untuk mengetahui nilai persediaan harus dilakukan dengan perhitungan secara fisik. Begitu juga harga pokok penjualan baru dapat dihitung setelah persediaan akhir sudah dihitung. Dan metode yang kedua, metode buku atau perpektual. Pada metode ini, setiap ada mutasi persediaan selalu dilakukan pencatatan sehingga sewaktu-waktu dapat diketahui saldo dari persediaan. Perbedaan pencatatan. Nih contohnya pembelian persediaan periodik, pembelian termasuk di debit, hutang dagang termasuk di kredit. Pembelian persediaan perpetual, persediaan barang dagang di debit, hutang dagang di kredit. Dan ini masih ada lagi penjualan periode berjalan atau periodik, piutang dagang masuk ke debit, penjualan ke kredit. Penjualan selama periode atau perpetual, piutang dagang masuk ke debit, penjualan masuk ke kredit, harga pokok penjualan masuk ke debit, persediaan barang dagang masuk ke kredit. Nah, ini seperti contohnya ya, udah dikotakin. Dan ini metode penentuan harga pokok persediaan. Metode identifikasi khusus, specific identification, metode FIFO, first in first out, metode LIFO, last in first out, metode rata-rata atau average, metode LCM atau lower of cost or market, dan yang terakhir metode taksiran retail, metode gross profit, metode identifikasi khusus. Metode ini berdasarkan anggapan bahwa barang harus sama dengan arus biaya, tiap jenis barang dipisahkan berdasarkan harga pokoknya dan tiap kelompok dibuatkan kartu persediaan sendiri. Contohnya ponsel dengan merek A tipe 123 dibuatkan kartu persediaan sendiri. Dan yang kedua, harga pokok penjualan terdiri dari harga pokok barang-barang yang dijual dan sisanya merupakan persediaan akhir. Yang ketiga, metode ini dapat digunakan perusahaan yang menggunakan prosedur pencatatan persediaan dengan cara periodik maupun perpektual. Tetapi karena cara ini menimbulkan banyak pekerjaan tambahan maupun gudang yang luas, maka jarang digunakan. Metode ini biasanya diterapkan pada perusahaan yang menjual
produk dengan harga mahal, jumlah dan jenis produknya terbatas. Terima kasih, sekian dari saya Ardika Wisnu Pradana. Bila ada tutur kata atau perkataan yang salah mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.